Yo yo yo, salam perhubungan luar biasa. Halo teman-teman, para pejuang sekolah kedinasan, bertemu lagi bersama saya Putra di channel Putra Perhubungan. Konten sederhana namun penuh makna. Bagaimana kabarnya teman-teman? Kakak harapkan dalam keadaan sehat ya selama mengikuti video kali ini. Jadi begini teman-teman, di video sebelumnya itu ada yang merequest bahwa Kak, bagaimana sih caranya kita untuk menghadapi tes seleksi kompetensi dasar pada saat penerimaan calon taruna di sekolah kedinasan. Nah, di sini kakak akan membagikan bagaimana tips-tips awal dulu ya teman-teman. Jadi kita bahas yang ringan-ringan dulu karena kebetulan kakak sedang berada di luar kota, tidak bisa mempersiapkan materinya. Cuma di sini kakak akan menyampaikan sesuai dengan pengalaman kakak yang pernah kakak lakukan. Namun sebelum video ini dimulai, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe-nya. Dan bila ada pertanyaan, jangan ragu untuk menulis pertanyaannya di kolom komentar sebanyak-banyaknya karena nanti pasti kakak akan balas semua pertanyaan kalian. Jadi begini teman-teman, apa sih yang akan kita lakukan selama masa persiapan dalam menghadapi seleksi penerimaan calon taruna di sekolah kedinasan? Jadi ada yang hal yang harus kalian persiapkan, yaitu persiapan fisik dan persiapan mental. Kita bahas yang persiapan fisik dulu ya teman-teman. Jadi persiapan fisik yang harus kalian lakukan adalah kalian harus rajin-rajin yang namanya berlatih dan menjaga tingkat keprofesionalan dari badan kalian. Jangan sampai badan kalian itu terlalu gemuk atau bahkan terlalu kurus. Intinya badan kalian itu harus dijaga keprofesionalannya. Kemudian rajin-rajin untuk berlatih teman-teman, yaitu kalau niat kalian memang sudah sangat paten untuk masuk di sekolah kedinasan Kementerian Perhubungan, sebagaimana kan ada yang namanya tes kesemaptaan yang nanti akan kalian hadapi pada saat penerimaan seleksi calon taruna ya. Jadi pagi-pagi itu kalian harus sudah mulai membiasakan badan kalian untuk yang namanya lari selama 12 menit mengitari lapangan, berapa meter kalian bisa dapatkan selama 12 menit itu. Jadi intinya kalian harus ada progres peningkatan setiap harinya teman-teman. Karena dalam tes kesempatan itu ada yang namanya lari selama 12 menit. Jadi semakin banyak kilometer atau jarak tempuh yang kalian dapatkan, maka nilainya akan semakin banyak. Kemudian kalian juga harus melatih otot-otot kalian. Kalau bisa kalian nge-gym, silakan nge-gym. Karena nanti kalian harus melatih yang namanya sit up, push up selama 1 menit. Jadi semakin banyak juga kalian lakukan push up dan sit up-nya, maka nilainya akan semakin banyak. Kemudian jangan memakan makanan yang menyebabkan kalian obesitas teman-teman. Karena kalau kegemukan itu sangat sulit sekali untuk bisa diloloskan di saat kalian menghadapi tes wawancara teman-teman. Karena kenapa? Kalau sudah kegemukan itu sangat agak susah ya, peluangnya sangat kecil sekali. Boleh gemuk tetapi sedikit saja. Ibaratnya kelebihan berat badan tidak masalah teman-teman. Kalau sudah obesitas, badan sudah besar banget, itu tidak cocok untuk menjadi taruna. Jadi perlu kalian harus sering berlatih dan menjaga tingkat dari profesional keidealan tubuh kalian. Itu satu. Kemudian persiapan yang kedua adalah mempersiapkan dalam hal mental teman-teman. Dalam hal mental ini, yaitu mental kita ini harus benar-benar siap pada saat menghadapi tes seleksi kompetensi dasar. Karena kenapa kakak menyampaikan seperti itu? Banyak sekali yang sudah belajar mati-matian tetapi mentalnya belum jadi. Jadi pada saat pelaksanaan tes itu banyak sekali yang panik teman-teman. Karena kan ada 110 soal yang diujikan, kemudian waktunya 100 menit. Karena tidak dibiasakan atau tidak dilatih mengenai strategi pengerjaannya itu, banyak yang panik dan banyak juga yang ngeblank pada saat hari H-nya. Yang akibatnya kalian jadi tidak mendapatkan nilai ambang batas dan akhirnya gugus di tes seleksi kompetensi dasar itu. Jadi pentingnya kalian harus membentuk mental kalian dulu ya teman-teman, supaya nanti pada saat tes itu kalian bisa tenang. Nah, bagaimana caranya Kak? Bentar dulu ya teman-teman, ini mataharinya sudah naik jadi agak silau. Nah, di sini kan lebih enak. Nah, di sini. Oke. Jadi begini teman-teman. Aduh, goyang-goyang, maaf ya. Jadi begini teman-teman, apa yang harus kita lakukan dalam membentuk mental kita supaya bisa menghadapi tes seleksi kompetensi dasar. Jadi yang pertama adalah tentu saja kita harus yang namanya menguasai materi. Sebagaimana yang kita ketahui,
di tes seleksi kompetensi dasar itu ada 3 hal yang diujikan, yaitu tes wawasan kebangsaan, tes intelijensia umum, kemudian tes kepribadian, karakteristik pribadi. Jadi materi ini harus benar-benar kalian kuasai, yaitu kita mulai dari tes wawasan kebangsaan. Nah, tes wawasan kebangsaan ini bagaimana Kak caranya? Nah, kalau dulu kakak itu bergabung di semua grup teman-teman, di grup Facebook, grup Instagram, itu kakak bergabung karena nanti di sana akan banyak informasi-informasi terkait dengan soal-soal yang akan kalian hadapi. Jadi kemudian kalian harus menginstal banyak sekali ya teman-teman, yaitu menginstal mengenai aplikasi di Play Store ya, mengenai aplikasi seleksi CPNS. Nah, di sana itu kan ada materi-materi TWK. Nah, silakan teman-teman download, kemudian buka materi-materi TWK itu, kemudian kalian rangkum ya teman-teman, rangkum di dalam buku, kemudian kalian baca setiap hari. Karena memang tes wawasan kebangsaan ini tidak bisa instan teman-teman, harus sudah dipersiapkan sejak dini. Jadi mulai setiap hari itu kalian itu belajar itu tidak usah lama-lama, minimal itu 1 jam 1 hari, tidak lebih tidak kurang. Karena dulu kakak prosesnya seperti itu, sehari itu belajar cukup 1 jam saja. Kemudian teknik penghafalannya itu yang pertama yaitu kalian harus merangkum dulu dengan cara menulis, kemudian menghafal. Yang ketiga, yang ini yang paling efektif teman-teman, kalian rekam suara kalian di handphone kalian, kemudian kalian dengarkan melalui headset sebelum tidur. Karena itu sangat membantu sekali dalam meningkatkan memori kita dalam hal penguasaan dari materi itu. Kemudian mengenai tes intelijensi umum. Nah, di sini kan terkait dengan pengujian matematika dasar, teman-teman. Nah, di sini banyak sekali rumus-rumus yang bisa kalian hadapi atau kalian pelajari di YouTube ya, terutama dulu kakak belajar di YouTube Paman Apik. Nah, di sana itu banyak sekali rumus-rumus teknik cepat ya, teman-teman. Jadi mulai sekarang kalian harus belajar teknik-teknik cepat bagaimana cara untuk menyelesaikan yang namanya tes intelijensia umum, karena tes intelijensia umum itu biasanya soal-soalnya tentang matematika dasar. Jadi pada saat menjawab itu kalian tidak perlu mencapai sampai jawaban yang paling benar, karena itu sangat menguras dari waktu. Cari jawaban yang kira-kira mendekati. Kalau sudah mendekati, otomatis kan efisien dalam hal waktu ya teman-teman. Nah, di sini kita lanjutkan ke tes karakteristik pribadi ya teman-teman. Intinya dalam pengerjaan tes karakteristik pribadi itu kalian harus menguasai yang namanya teknik membaca cepat teman-teman, karena soal-soal dari tes SKD itu sangat panjang. Jadi usahakan setiap hari itu kalian harus membaca koran atau majalah yang kalian harus temponya itu dipercepat dalam hal membaca teman-teman. Kemudian mencari tahu intisari dari artikel tersebut. Kalau kalian sudah bisa mengetahui dari atau sudah bisa menguasai dari teknik membaca cepat ini, kakak yakin kalian akan bisa dalam menghadapi tes SKD. Karena dalam tes SKD itu efisiensi waktu itu sangat perlu dibutuhkan. Jadi kalau sudah kalian bisa membaca cepat, otomatis informasi yang akan kalian analisa di otak kalian itu semakin cepat dan kalian akan bisa menjawab soal-soal di tes SKD itu dengan cepat. Jadi seperti itu, teknik membaca cepat ini salah satu kunci dalam menghadapi tes seleksi kompetensi dasar. Jadi seperti itu. Kemudian kan dalam mengupload aplikasi yang kakak sampaikan tadi, yaitu tes CPNS tahun 2021 atau 2022, itu banyak sekali simulasi-simulasi teman-teman. Usahakan kalian berlatih setiap hari terkait dengan waktu penyelesaian atau pengerjaan dari tes itu. Jadi usahakan satu soal itu kalian harus bisa menjawab maksimal 5 detik lah atau 7 detik ya. Jadi feeling kalian dalam menjawab itu benar-benar harus kalian asah agar bisa cepat dan efisien. Jadi seperti itu teman-teman. Yang dapat kakak sampaikan terkait dengan pengalaman kakak dulu menghadapi tes SKD, yaitu yang pertama kalian harus menjaga dari keprofesionalan tubuh kalian, kemudian latihlah bentuk badan kalian, fisik kalian supaya nanti bisa lancar dalam tes kesamataan. Kemudian yang ketiga, download materi-materi melalui aplikasi Play Store terkait dengan tes wawasan kebangsaan, tes intelijensi umum, kemudian tes karakteristik pribadi. Kemudian rajin-rajin berlatih simulasi dalam hal pengerjaan seleksi kompetensi dasar, di mana feeling kalian itu harus diasah supaya mental kalian jadi sehingga tidak panikan pada saat hari H. Dan yang terakhir, yang paling penting,
kuasai yang namanya teknik membaca cepat, karena itu sangat penting sekali dalam manajemen waktu pengerjaan tes seleksi kompetensi dasar. Jadi seperti itu teman-teman, lebih kurangnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe-nya.